Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sahrul Setiawan dari kelas Teknik Listrik 1A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tugas instalasi listrik. Dasar-dasar instalasi listrik. Standarisasi dan persyaratan. Tujuan standarisasi ialah mencapai keseragaman antara lain mengenai yang pertama, ukuran, bentuk, dan mutu barang. Dua, cara menggambar dan cara kerja. Dengan makin rumitnya konstruksi dan makin meningkatnya jumlah dan jenis barang yang dihasilkan, standarisasi menjadi satu keharusan. Standarisasi juga mengurangi pekerjaan tangan maupun pekerjaan otak. Dengan tercapainya standarisasi, mesin-mesin dan alat-alat dapat dipergunakan secara lebih baik dan lebih efisien sehingga dapat menurunkan harga pokok dan meningkatkan mutu. Standarisasi membatasi jumlah jenis barang dan bahan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Peraturan umum untuk instalasi cahaya dan tenaga. Yang pertama, ada semua alat hubung dan perlengkapan pembagi pesawat listrik, motor listrik, hantaran, dan alat-alat harus memenuhi peraturan dan pemeriksaan yang berlaku untuk itu. Yang kedua, hal tersebut di atas tidak berlaku untuk tegangan yang lebih daripada yang ditetapkan. Yang ketiga, tegangan untuk instalasi penerangan arus bolak-balik tidak boleh lebih dari 300 volt terhadap tanah. Yang keempat, instalasi harus terdiri dari paling sedikit 2 golongan, terkecuali jika instalasi tersebut tidak lebih dari 6 titik hubung. Tiap golongan tidak lebih dari 12 titik hubung. Untuk pemasangan yang baru tidak lebih dari 10 titik. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk penerangan reklame, pesta, dan yang bersifat istimewa seperti pada toko. Yang kelima, setiap golongan penerangan, pembagian arusnya harus sama rata pada bagian fasenya. Kita masuk ke instalasi rumah tinggal. Untuk pemasangan suatu instalasi listrik lebih dahulu harus dibuat gambar-gambar rencananya berdasarkan denah bangunan di mana instalasinya akan dipasang jika spesifikasinya dan syarat-syarat pekerjaan yang diterima dari pihak bangunan atau pemesan. Harus diperhatikan, spesifikasi dan syarat pekerjaan ini menguraikan syarat yang harus dipenuhi pihak pemborong, antara lain mengenai pelaksanaannya, material yang digunakan, waktu penyerahan, dan sebagainya. Gambar-gambarnya harus jelas, mudah dibaca dan dimengerti. Gambar denah bangunannya biasanya disederhanakan, dinding-dindingnya digambar dengan garis tunggal agar tipis, saluran-saluran listriknya karena lebih penting maka digambar lebih tebal. Supaya gambar rapi harus dipilih tebal garis yang tepat. Menurut ayat 401b3, gambar-gambar yang diperlukan yaitu A. Gambar instalasi meliputi rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana peralatan, misalnya titik lampu, saklar, kotak-kontak, perlengkapan hubung bagi. Yang kedua, rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanannya, misalnya antara lampu dengan saklarnya, motor dan pengasutnya, dan sebagainya. Hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanannya dengan perlengkapan hubung bagi yang bersangkutan. Data teknis penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang. B. Diagram instalasi garis tunggal meliputi yang pertama, diagram perlengkapan hubung bagi dengan keterangan mengenai ukuran atau daya nominal setiap komponen. Yang kedua, keterangan mengenai beban yang terpasang dan pembaginya. Yang ketiga, ukuran dan jenis hantaran yang akan digunakan. Yang keempat, sistem pentandaannya. Yang ketiga yaitu gambar perincian atau keterangan yang diperlukan, misalnya perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubung bagi, cara pemasangan alat-alat listriknya, cara pemasangan kabelnya,
Dan yang terakhir adalah cara kerja instalasi kontrol jikalau ada. Untuk pengawasan dan tanggung jawab, setiap pemasangan listrik harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, umumnya dari cabang PLN setempat. Yang kedua, penanggung jawab pekerjaan instalasi harus seorang yang ahli berilmu pengetahuan dalam pekerjaan instalasi dan memiliki izin dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan instalasi harus diawasi oleh seorang pengawas yang ahli dan berpengetahuan tentang listrik, menguasai pengaturan perlistrikan, pengalaman dalam pemasangan instalasi listrik, dan bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjanya. Yang keempat, pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman tentang listrik. Yang kelima, pemasangan instalasi listrik yang selesai dikerjakan harus dilaporkan secara tertulis kepada bagan pemeriksa, umumnya PLN setempat, untuk diperiksa dan diuji. Setelah dinyatakan baik secara tertulis dan oleh bagan pemeriksa dan sebelumnya diserahkan kepada pemilik, instalasinya harus dicoba dengan tegangan dan arus kerja penuh selama waktu yang cukup lama. Semua peralatan yang dipasang harus dicoba. Yang 7, perencana suatu instalasi listrik bertanggung jawab atas rencana yang telah dibuat. 8, pelaksana pekerjaan instalasi listrik bertanggung jawab atas pekerjaannya selama batas waktu tertentu. Jika terjadi suatu kecelakaan karena kesalahan pemasangan, ia bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Pemeriksa dan penguji instalasi listrik meliputi yang pertama tanda-tanda, yang kedua peralatan listrik yang dipasang, yang ketiga cara pemasangannya, yang keempat polaritas, yang kelima pentanahan, yang keenam tahanan isolasi, yang ketujuh adalah kontinuitas rangkaian. Secara umum, alat-alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan instalasi listrik rumah adalah pengantar atau kabel, pipa PVC untuk pengabelan di dalam tembok, kotak cabang T-dos atau cross-dos, elbow tikungan pada pipa, roll isolator bila digunakan, klem pipa, skrup ukuran yang sama dengan klem, saklar maupun saklar tunggal, saklar ganda, saklar seri, dan lain sebagainya, stop kontak, lampu, tergantung lampu yang digunakan juga, kontak hubung bagi, digunakan jika instalasi lebih dari 12 titik, sekring atau MCB, obeng plus dan obeng min, tang kombinasi, tang potong, tang cucut, dan sebagainya, palu, yang terpenting adalah bagi data dan test pen. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.